Selamat bertemu kembali, saudara-saudaraku, khususnya para mahasiswa yang terkasih. Bersama saya, Christian Dahurandi, dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Sirilus Ruteng. Pokok pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Para mahasiswa sekalian, dalam pembicaraan tentang penegakan hukum yang berkeadilan, ada beberapa pokok penting yang kita akan bahas bersama. Yang pertama, konsep dan urgensinya. Kemudian, mengapa diperlukan penegakan hukum berkeadilan. Lalu kita telusuri sumber historis, sosiologis, dan politis dari penegakan hukum berkeadilan. Setelah itu kita akan melihat esensi dan urgensi dari penegakan hukum yang berkeadilan, dan dari konsep itu kita bisa merefleksikan dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di negara kita, negara Republik Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, konsep dan urgensi dari penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk membicarakan atau membahas tentang pokok ini, kita mulai dari konsep tentang negara. Ada banyak tokoh, ada banyak pemikir yang memiliki konsep yang sangat luar biasa tentang negara. Pada kesempatan ini kita mengambil beberapa pokok pikiran untuk mengantar kita pada pembicaraan kita kali ini tentang hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam kajiannya atau dalam penelusurannya tentang negara, dia memiliki satu tesis dasar tentang manusia, bahwa dia melihat manusia itu pada dasarnya atau secara kodrati melihat yang lain sebagai saingan, atau dengan katanya sendiri yang sangat terkenal, bahwa manusia itu dilihat sebagai homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain. Oleh karena itu, karena kecenderungannya seperti ini, maka dia selalu memiliki insting atau kecenderungan untuk meniadakan atau menggeser atau melihat yang lain sebagai saingan. Dalam situasi seperti ini, supaya tidak terjadi kekacauan, kaos dalam kehidupan bermasyarakat, maka harus ada satu organisasi yang kuat yang bisa mengatur semuanya, yaitu negara. Maka negara hadir sebagai organisasi atau sebagai lembaga untuk memberikan proteksi atau perlindungan. Selanjutnya, jauh sebelumnya, Cicero itu juga memiliki satu tesis dasar bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dia berpikir bahwa apabila ada kumpulan lebih dari satu individu, maka di sana harus ada satu sistem yang bisa mengatur mereka, yaitu hukum. Ada kata-kata yang terkenal yang diucapkannya adalah ubi societas ibi ius. Ya, karena itu menurut dia harus ada satu penciptaan peraturan yang bisa membuat masyarakat yang adalah kumpulan individu itu bisa teratur, ya, atau tidak kaos melainkan kosmos teratur. Maka negara adalah hadir untuk memberikan keteraturan itu, ya, atau tata tertib. Oke, dari kedua pemikiran ini ya sangat memiliki korelasi yang sangat jelas bahwa negara itu memang hadir untuk memberikan proteksi dan juga memberikan keteraturan. Dan dari situ kita bisa melanjutkan bahwa ada kajian-kajian tentang tujuan negara seperti yang disampaikan oleh Cranenburg, bahwa menurut dia
Oke, apa yang disampaikan tadi itu merupakan tujuan negara, yakni memberikan kehidupan manusia atau masyarakat, ya, kehidupan yang aman, teratur dan tertib. Tetapi lebih dari itu menurut dia, negara itu harus hadir untuk memberikan kesejahteraan atau yang disebut bonum commune. Itu konsep negara secara umum. Lalu bagaimana tujuan negara, konsep tujuan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia? Baik, tujuan negara dalam negara kita itu termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya termuat dalam alinea keempat dari preambul atau pembukaan. Di sana termuat bahwa tujuan dari negara Indonesia ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita mencermati tujuan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar ini, itu semua adalah derivasi atau turunan dari konsep negara seperti yang kita bicarakan tadi, di mana di sana ada konsep negara tentang proteksi atau perlindungan, ya, tentang perlindungan bagi segenap warga negara Indonesia. Lalu ada konsep negara juga yang memberikan keteraturan, ya, di sana ikut tertib, ya, tertib di dalam negara, tapi yang berdasarkan kemerdekaan, bahwa setiap orang memiliki hak, kewajiban, lalu ditatalah supaya setiap hak itu tidak meniadakan hak orang lain. Dan sehingga di sini butuh yang namanya keadilan, memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya, dan kepada kita apa yang menjadi hak kita. Dan lebih dari itu juga seperti yang dikatakan oleh Cronenberg, bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan atau memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan ini hubungan dengan ya, kesejahteraan umum, bonum commune, juga dirasa itu pintu masuknya juga melalui pencerahan dan memberi kecerdasan kepada kehidupan bangsa. Oke, selanjutnya undang-undang juga mengatur bagaimana hal itu atau tujuan itu diwujudkan. Maka harus ada satu penegakan hukum atau peraturan supaya mencapai tujuan negara itu. Lalu siapa yang memberikan hukum ini itu dalam satu konsep negara? Untuk negara Indonesia ya ada kekuasaan kehakiman. Oke, yang kedua, kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang ada di bawahnya. Kemudian badan-badan lain yang fungsinya juga itu diatur oleh undang-undang, ya. Misalnya KPK dan lain-lain yang berkaitan dengan peradilan dan menegakkan hukum dan yang berkeadilan. Selanjutnya kita melihat undang-undang juga mengatur, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini, bahwa ada 3 lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Bagaimana secara detail tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing kita dapat mempelajarinya dalam buku utama kita, buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti tentang pendidikan kewarganegaraan dalam sekolah tinggi. Selanjutnya undang-undang juga mengatur itu secara khusus, atau di sana juga menetapkan bahwa lembaga peradilan di Indonesia itu terdiri atas peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.
Selanjutnya, mengapa perlu penegakan hukum berkeadilan di Indonesia? Ya, sebagai satu negara secara konseptual bahwa penegakan hukum berkeadilan itu sangat perlu, seperti yang kita sudah bahas tadi. Karena tujuan negara itu adalah memberi penertiban. Di sisi lain, fakta empiris kehidupan berbangsa Indonesia juga memperlihatkan kepada kita banyaknya kekaosan atau kekacauan dalam penegakan hukum kita, di mana ada beberapa tindakan yang tidak terpuji dari aparat penegak hukum, aparatur negara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, praktek suap, premanisme. Lalu juga dalam kehidupan bermasyarakat ada kelompok golongan tertentu yang ada konflik atau kekerasan antar pribadi, antara kelompok. Lalu ada isu SARA, lalu ada kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Dan juga ada maraknya kasus ketidakadilan sosial. Ya, dalam penegakan hukum juga terkadang tidak terjadi itu secara adil, di mana tajam ke atas, tajam ke bawah, lalu tumpul ke atas. Ya, banyak hal atau fakta empiris kehidupan berbangsa Indonesia ini yang memang menuntut diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Lalu bagaimana standar penegakan hukum yang berkeadilan? Kita lihat atau kita telusuri secara sosiologis, politis, dan historis, bahwa kita lihat secara konseptual penegakan hukum yang berkeadilan menurut Gustav itu Rechtbroch itu ada 3 unsur penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, bahwa dalam hukum itu harus memiliki unsur keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Apa yang dimaksudkan dengan unsur keadilan? Unsur keadilan dalam penegakan hukum itu aparat atau lembaga penegak hukum itu harus bersikap adil. Itu unsur yang pertama, itu harus adil. Sesekali tidak adil, maka supremasi atau wibawa hukum itu dan juga aparat atau penegak hukumnya itu akan luntur di hadapan masyarakat. Dan hal itu sangat berbahaya, di mana bisa terjadi suatu situasi atau kondisi masyarakat yang anomi, yang apatis atau masa bodoh terhadap hukum. Kalau tidak dilaksanakan atau penegakan hukum itu dilakukan secara adil. Dan hal ini akan berbahaya juga terhadap stabilitas nasional, juga integrasi nasional. Yang kedua, unsur yang kedua adalah unsur dari penegakan hukum, kemanfaatan. Bahwa dalam penegakan hukum itu harus mempertimbangkan manfaat, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan terutama bagi kemanusiaan, hak asasi manusia. Di sini mau menekankan bahwa hukum itu harus benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, manfaatnya seperti yang kita bahas tadi itu adalah memberikan ketertiban, memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan, ya, dari tindakan sebenang-benang pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Dan di sini kehadiran hukum itu untuk memberikan perlindungan, ketertiban atau kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Yang ketiga,
di dalam penegakan hukum yang berkeadilan itu harus memiliki unsur yang disebut kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan di sini adalah bahwa penegakan hukum itu harus mengatasi atau mencegah tindakan sewenang-wenang dari setiap pribadi, golongan, atau kelompok masyarakat. Nah, di sini kalau terjadi demikian, maka hukum harus memberi tindakan yang tegas. Sehingga di sini hukum harus disertai dengan punishment and reward. Artinya bahwa hukum itu harus memberikan sanksi bagi orang yang melanggar atau melakukan tindakan sewenang-wenang. Ya, dan reward maksudnya bahwa kalau memang orang itu tidak bersalah, ya itu harus dibebaskan. Ya, bahkan diberi pemulihan nama baik atau lain-lain. Nah, intinya kepastian hukum itu harus mencegah suatu tindakan yang sewenang-wenang dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu dalam konteks Indonesia, lembaga atau aparat penegak hukum di Indonesia itu supaya kita tahu bahwa ada lembaga penegak hukum di Indonesia. Itu lembaga penegak hukum yang ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Lalu ada lembaga peradilan, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Secara detail, tugas dan tanggung jawab lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan ini kita bisa cermati di dalam buku utama kita dan juga sumber-sumber lain. Baik para mahasiswa sekalian yang saya kasihi, dari sana, dari penjelasan-penjelasan kita melihat esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jelas dari pemaparan tadi bahwa penegakan hukum yang berkeadilan itu sangat penting, ya, sangat urgent dilakukan. Mengapa? Karena penegakan hukum yang berkeadilan itu menciptakan itu ketertiban, ya, menciptakan ketertiban atau memberikan perlindungan, rasa nyaman kepada warga negara atau masyarakat. Ya, di sisi lain juga penegakan hukum itu menciptakan rasa aman, menciptakan keteraturan atau tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Dan dengan demikian, maka dengan penegakan hukum itu juga dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Sejahtera dalam konteks ini memberikan suatu kebahagiaan, rasa bahagia di dalam diri, yaitu secara batiniah maupun juga secara jasmaniah, bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu akan tercapai, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan tercapai di tengah situasi dan kondisi yang kondusif. Dengan demikian, tujuan negara untuk memberikan rasa aman, teratur, tertib, dan sejahtera kepada warga negara itu akan tercapai. Selanjutnya, para mahasiswa yang terkasih, kita bisa merefleksikan bagaimana tantangan dan dinamika penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Untuk bagian ini saya meminta para mahasiswa sekalian bisa mencermati berbagai informasi, penelitian, kajian-kajian tentang dinamika dan penegakan hukum yang terjadi di negara kita, negara Republik Indonesia. Dari sana kita bisa melihat tantangan dan dinamikanya, lalu kita bisa memberikan solusi secara praktis, itu berdasarkan pemikiran kritis kita, itu sebagai tugas mandiri kita. Selanjutnya, referensi dari pembicaraan kita atau kajian kita tentang hukum berkeadilan itu bisa mencermati buku utama kita, buku dari Kemendikbud tentang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya halaman 179 sampai 208. Baik para mahasiswa yang terkasih, apa makna yang kita ambil untuk kita sekarang ini
yang terkait dengan topik pembicaraan kita, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Satu hal kecil yang mungkin berguna bagi kita untuk saat ini, bahwa hukum itu akan memberikan kita rasa nyaman, lalu kesuksesan dalam hidup kita, terutama sebagai mahasiswa. Satu adagium atau pepatah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh orang Latin, yaitu serva ordinem et ordo servabit. Layanilah aturan, maka aturan akan melayani Anda, atau layanilah hukum, maka hukum akan melayani Anda. Oleh karena itu, mulailah sejak sekarang ini kita taat hukum, taat aturan, karena kemudian melalui aturan itu kita akan menuju pintu kesuksesan, atau aturan itulah pintu kesuksesan bagi kita. Itu mungkin pesan bagi kita. Karena itu, mulailah dari sekarang para mahasiswa sekalian untuk disiplin diri. Demikian saja pembicaraan atau pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya, dan tetap menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa. Salam sehat.